Oh, 10 orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini udah ada 10 orang. So, kita akan mulai biar nanti yang lain nyusul gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita santai aja karena hari ini kita banyak sesi duduk, diskusi dan terapi ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini santai, kemudian melakukan eksplorasi diri lah tentang apapun yang mau kita kembangkan, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, hari ini sebenarnya kerjasama awalan kita dengan teman-teman dari Indonesia yang berada di Inggris. Insya Allah kerjasama kita akan terus berkembang dari mulai hari ini terapi, kemudian nanti mungkin banyak pelatihan dan pengembangan yang sifatnya adalah transformasi pengetahuan ya, gitu. Karena suka atau tidak suka Bapak Ibu, negara Barat di sana adalah maju lebih dulu dibanding kita. Yang hebat bukan hanya tentang kemajuan konteks ekonomi dan sebagainya. Saya lagi menarik adalah kemajuan wawasan ya, gitu. Di Inggris terutama ya, mungkin nanti hari ini sesi pagi bersama saya, siang nanti bersama Ibu Foni yang dari Inggris, karena waktu itu beda 6 jam, 7 jam. Jadi sini sekarang masih jam berapa? Jam 1, jam 2 malam yang di sana. Jadi mungkin nanti Bu Foni dari jam 7 di sana, atau jam 1 di sini. Nah, saya ingin cerita sedikit. Di Inggris itu menariknya adalah anak-anak SD sedikit yang punya handphone, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Yang menarik, pola hidup dan gaya hidupnya jauh lebih sederhana dibanding kita di sini. Di sana orang nggak suka punya mobil gitu karena mereka jalan karena transportasi bagus gitu. Bahkan dari level manajer pun banyak yang hidupnya naik kendaraan umum dan nggak mobil bukan nggak bisa beli, mereka bisa beli cuma nggak penting gitu. Yang kedua, rumah di depannya relatif sama gitu. Yang beda di dalamnya justru yang membedakan orang kaya sama orang miskin kelihatan. Jadi karena bagi mereka hidup yang di dalam itu ada yang dinikmati, kalau yang di luar buat orang lain gitu. Dan mereka handphone jadul masih banyak di sana karena mereka beli barang itu fokusnya pada fungsi dibanding pada aksesoris. Makanya banyak aksesoris handphone segala termasuk apa iPhone segala banyak laku kayak orang Indonesia yang lebih banyak punya dibanding orang sana. Bahkan saya pernah ketemu salah satu pimpinan WHO di Indonesia gitu. Handphonenya jadul tapi laptopnya canggih. Laptopnya bagus dan sebagainya. Karena laptop itu dipakai, handphone tuh nggak penting bagi dia, hanya lebih alat komunikasi. Jadi mereka itu function oriented dibanding commercial oriented. Dan itu yang membedakan kita dengan mereka. So, menarik juga. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi tentang, kita nyebutnya terapi bahasa Inggris. Mengapa kita katakan begitu? Karena banyak orang Indonesia sebenarnya itu sudah belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ada yang dari SMP, ada yang dari SD bahkan. Jadi 6 sampai 9 tahun tuh orang Indonesia masih banyak yang belum bisa, bukan bahasa Inggris dengan benar ya, bicara aja susah. Why? Karena ada mind blocking ketika dia bicara bahasa Inggris. Tapi jangan tanya tentang cara nulis. Orang cara nulis bahasa Inggris banyak Indonesia banyak yang bagus. Dan itu diakui oleh orang-orang Barat. Waktu saya di Inggris, gitu, saya pernah duduk dan diskusi, cerita di kantor, saya bilang dari Indonesia. Wow, kata dia. Smart person, smart student, tapi poorless dalam komunikasi. Jadi, sangat miskin di dalam komunikasi gitu, tapi orangnya pintar-pintar sebenarnya. Jadi kemampuan mengekspresikan diri in English, kata dia, aneh orang Indonesia itu. Karena saya lihat tulisan dalam kajian ilmiahnya, tesis dan disertasinya bagus-bagus, kata dia. Tapi ketika suruh diskusi mereka bermasalah.
karena kemampuan mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris itu yang jadi tantangan bagi mereka. Dan ini juga sebenarnya ketika kita belajar tentang ilmu pikiran, neurolinguistic programming dan sejenisnya, kita paham ini bukan tentang kemampuan verbal, ini kemampuan mengolah pikiran. Oleh karena itulah kemudian kita adakan, sebenarnya dulu pernah ada materi segini. Saya pernah dibawakan oleh kawan-kawan kita ya, namanya mungkin pernah ikut ya, ada teman-teman ikut, namanya EPL, English and Language, yang ngajar ada Pak Tian, ada Mbak Arum juga, mereka yang backgroundnya bahasa Inggris ya gitu. Dan saya pernah bawa ini ke beberapa fakultas bahasa Inggris, dan saya jelaskan tentang why people in Indonesia gitu kemampuan verbalnya dalam bahasa Inggris kurang. Sebenarnya bermula dari cara belajar di sekolahnya. Cara belajar di sekolah itu yang membingungkan ya. Seperti halnya kita belajar bahasa Indonesia gitu. Kita tidak mulai dengan structure, kita tidak mulai dengan grammar, kita mulai dengan bicara. Istilahnya orang yang punya parent language. Parent language itu artinya anak bayi itu bisa bicara karena dari ekspresi, karena dari komunikasi. Harusnya belajar bahasa Inggris mulai dari bicara, bukan dari struktur. Sama dengan bahasa Indonesia kan, kita mulai dari bicara, bukan dari struktur. Kalau struktur tata bahasa, saya pun belum tentu benar. Andai ada TOEFL dalam bahasa Indonesia gitu, saya juga belum tentu besar. Kita juga belum tentu tinggi nilainya. Karena banyak Indonesia yang belum tentu bicara secara EYD ya, gitu. Tapi bisa komunikasi. Dan itu esensi dari sebuah bahasa, yaitu komunikasi. Terlepas dari faktornya seperti apa. Nah, pertanyaan menarik ya, mengapa orang Indonesia belum bisa bicara bahasa Inggris? Nah, hari ini saya akan mulai bagi share ya. Share screen. Sambil nunggu tadi saya menanti teman-teman, tapi belum pada datang, so, saya akan mulai saja. Udah. Oke, ini hari ini pertama dan bersama saya nanti siang bersama Ibu Foni. Ibu Foni itu PhD di sana dari master sama PhD-nya di Inggris di kota Bradford. Kota Bradford itu kurang lebih dari London itu ke Manchester itu kurang lebih 4 jam. Dari Manchester ke Bradford itu kurang lebih sejam, 1,5 jam lah gitu. Ya jadi kurang lebih 4 sampai 5 jam dari London ya. Gitu. Jaraknya seperti itu ya. Oke, nah kita hari ini kita akan bicara tentang mental block, kemudian kita siang nanti kita benar-benar yang lain dapat datang, kita mulai sesi terapi. Kita diskusi ini dulu deh. Gitu. Jadi Bapak Ibu, lancar atau tidak lancar itu masih dalam behavior, ialah output dari proses berpikir. Nah, apa yang kita serap itu lewati 5 indera kita dan masuk ke dalam pikiran. Gitu. Kemudian ada namanya representasi internal. Oh, bahasa Inggris itu waktu belajar mudah ya gitu. Kalau yang ngajar benar enak itu mudah ya gitu. Dan akibatnya timbul dari behaviornya mudah bicara. Lain tantangannya ketika masuk gitu dalam pikiran, bahasa Inggris itu sulit kan diajarkan dengan grammar dan sebagainya, apalagi gurunya yang galak dan sebagainya. Akibatnya linguistic map kita, peta bahasa kita mengatakan susah banget belajar bahasa Inggris. Dan dengan cara itu kemudian kita mempersepsikan bahasa Inggris sebagai sebuah pengetahuan yang sulit. Yang menarik adalah ketika kita belajar bahasa Inggris atau ingat kembali bahasa Inggris, kita diingatkan kembali dalam ketika melakukan proses belajar. Kalau proses belajar yang susah, tidak menyenangkan, gurunya galak apalagi, maka kita seperti tidak mau lagi mengingat secara itu. Karena kan banyak orang nggak mau ingat masalah yang enak. Jadi memori itu saat dia dimasukkan ke dalam data kita, yang dimasukkan bukan saja tentang datanya, tapi yang dimasukkan adalah pengalaman belajarnya, pengalaman memasukkan memorinya. Dengan cara itu kemudian
ketika ingat bahasa Inggris, maka pengalaman belajarnya nyantel di situ. Akibatnya kita tidak mau lagi mengingat data tentang bahasa Inggris. Itu yang disebut dengan mental block. Jadi setiap ingat bahasa Inggris, ingat cara belajar dulu. Nah, ketika itu ingat cara belajar dulu, akibatnya ngeblok pikiran. Karena dia malas merecall atau mengingat kembali memori masa lalu ketika susah. Dan itu yang membuat kita susah berbahasa Inggris. Susah mengucapkan, walaupun datanya ada di dalam dirinya. Jadi sekarang kita bicara tentang 15 perilaku, 15 asumsi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Nanti habis ini kita diskusi ya. Pertama, peta bukanlah teori, apa yang kita pikirkan ya, bukan wujud asli dunia. Jadi kalau waktu kita belajar bahasa Inggris nih, gitu, kemudian kita merasa susah, sebenarnya bukan bahasa Inggris yang susah, gitu. Tapi cara kita memahaminya yang belum tepat. Gitu. Nah, cuma data itu membuat kita mengeneralisasi dan membuat peta bahasa Inggris itu susah ya. Itu yang membuat kita jadi penuh tantangan. Yang kedua, semua pengalaman manusia tersimpan dalam memori pikiran. Nah, ketika belajar bahasa Inggris, sebenarnya datanya masuk ke dalam pikiran. Karena semua pengalamannya masuk ke dalam pikiran. Cuma belum tentu mudah di-recall, dipanggil. Nah, ini tadi kita sudah, memori manusia tidak hanya menyimpan data, tapi juga pengalaman saat data disimpan dalam memori. Jadi ketika dia ingat bahasa Inggris, yang disimpan bukan datanya aja, tapi pengalaman nyimpennya jadi tantangan. 4. Tiap memori terkait satu sama lain dalam sebuah kumpulan data. Ini adalah, kalau memori kita tersimpan di bawah nih, kemudian satu terpanggil, maka sebenarnya kita lebih mudah memanggil memori yang lain. Misalnya gini, saya tadi cerita di grup ya, gitu. Ketika kita lupa ayat Quran, gitu, sebagian orang ingat sebagian, gitu. Dengan ingat sebagian, kita ingat semuanya kan, gitu. Sama lagu juga gitu, atau apapun yang hilang misalnya. Cara kita menemukan barang yang hilang, mengurutkan kembali prosesnya agar memori yang terkait muncul kan gitu. Jadi tiap memori terkait satu sama dalam sebuah kumpulan data. 5. Kehidupan tubuh dan otak kita satu sistem yang terkait. Nah, ini juga penting ya. Waktu kita belajar, waktu kita melakukan sesuatu, tubuh dan pikiran kita saling berkaitan. Kalau tubuh lagi nggak nyaman, pikiran cara kita menyimpan data juga nggak nyaman. Jadi tubuh dan otak itu berkaitan satu sama lain. Mana dari komunikasi adalah respon yang kita dapatkan. Ini kalau untuk otak orang lain maupun untuk diri kita gitu. Jadi ketika kita mengatakan bahasa Inggris itu susah, maka respon yang kita dapatkan susah. Kualitasnya diukur dari respon yang kita dapatkan. 7. Setiap orang memilih pilihan terbaik dibandingkan pilihan yang ada. Nah, jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, merasa susah, kita memilih hal susah. Tapi kita juga bisa memilih cara lain. 8. Kegagalan itu tidak ada, yang ada hanyalah umpan balik atau informasi. Nah, ini 9 nih. Ini harusnya kita pilih, kita pikirkan ya. Jika yang kita lakukan tidak berhasil, maka lakukan cara yang lain. Jadi beberapa orang banyak melakukan cara belajar yang sama dari waktu ke waktu, gitu. Tidak menggunakan cara yang lain. Kita memiliki sumber daya dalam diri kita untuk mencapai impian. Nah, itu kembali ya. Sebenarnya kita bisa. Kalau orang lain bisa, nah ini. Jika orang lain dapat melakukan sesuatu, kita juga pasti bisa melakukan. 10-11 itu sebenarnya berkaitan. Jadi manusia itu sebenarnya selalu punya sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai apapun impiannya, apapun keinginannya. 12. Selama ini jadi kita sudah bekerja dan berfungsi dengan sempurna. Jadi ini sebenarnya saya mengcounter orang, aduh dia bodoh tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi nggak ada bodoh dan pintar, semuanya berfungsi dengan sempurna. It's all about strategy. Semua tentang strategi. 13. Orang yang paling fleksibel ya akan mengontrol dan menjadi aja. Jadi kalau kita cara satu nggak berhasil, kita cari cara lain. Jangan kekeh dengan cara tersebut, udah tahu nggak berhasil. Kita keep going dengan cara yang sama. Memiliki satu pilihan lebih baik daripada tidak punya pilihan. Itu juga penting ya. Kalau hari ini kita belum bisa bahasa Inggris, bukan berarti itu adalah keputusan atau final. Jadi itu sebenarnya kita masih bisa punya opsi lain untuk menguasai bahasa Inggris. Oke, 15. Perilaku atau proses kita adalah output dari sebuah proses berpikir. So,
Kalau kita merasa susah, bisa jadi itu bermula dari susahnya kita memahami sesuatu. Dan kita membuat kesimpulan bahwa itulah susah. Dan ini jadi tantangan bagi kita. Oke. Itu yang mau kita diskusi. Saya lagi mau cari, ada pertanyaan nggak? Oke. Thank you ya teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin kita masih mengaji yang lain sambil kita ngobrol. Jadi ini tadi masih awalan. Jadi kita lagi diskusi mengapa orang gitu susah berbicara bahasa Inggris walaupun dia sudah belajar 6 tahun. Salah satunya tadi yang kita diskusikan adalah karena ketika kita belajar bahasa Inggris, cara kita belajar, cara kita memahami bahasa Inggris menjadi tantangan tersendiri. Karena kita belajar dengan cara yang kurang efektif, udah itu yang menyampaikan materinya sering sekali bermasalah. Dan itu membuat kita menjadi penuh tantangan di dalam berbahasa Inggris. Karena kembali tadi sudah disebutkan, semua pengalaman manusia ketika belajar bahasa Inggris, termasuk apapun masuk dalam memori pikiran kita. Artinya kita punya data. Memori itu masuk ke dalam data. Tantangannya adalah datanya itu tidak bisa di-recall atau dipanggil kembali karena ada pengalaman buruk ketika melakukan itu. Dan setiap kita mengatakan bahasa Inggris, maka pengalaman buruknya juga hadir di situ. Nah, sehingga kita punya natural dari pikiran adalah menghindari hal yang nggak nyaman bagi diri kita. Jadi ketika muncul, itu nggak muncul juga, dan itu membuat kita jadi susah berbahasa Inggris. Oke, setelah sekilas itu, sebelum kita masuk ke sesi terapi, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tentang why we cannot say something, a lot of things bahkan in English. It's because kita ada uncomfortable learning ya. Sesuatu yang tidak comfort ketika belajar, so itu membuat kita susah. Bahkan ada seorang kawan ketika ada suara bahasa Inggris, pokoknya kita bahasa Inggris, dia langsung mental gitu. Karena saya tanya ada apa WhatsApp gitu. Nah itu waktu umur kelas 5 SD dia udah belajar bahasa Inggris. 5 SD. Dan dia dipermalukan di depan kelas. Jadi setiap orang ngomong bahasa Inggris, bayangan masa lalu ketika dia dipermalukan di depan kelas muncul. Akibatnya dia tidak mau mengingat lagi sesi itu. Itu yang jadi penyebab. Oke, pertanyaan boleh. Kasih waktu 3 menit tentang ini semua. Kita santai ya belajar. Sambil minum karena saya suka belajar yang santai. Gitu. Dulu kita bahkan pernah ngadain pelatihan di hotel, itu kemudian kita lesehan malah. Karena dengan cara itu kita terbuka. Ada coach. Oke, silakan Pak Adi. Ya, bahasa Inggris ya. Saya mungkin karena jarang dipakai ya, jadi apa ya? Mungkin lupa. Tapi kalau baca emang mungkin lebih kalau misalnya baca nih, mungkin sebagian ada yang ingat ada yang enggak. Tapi secara garis besar mungkin ngerti lah, paham lah. Hanya kalau untuk ngomong agak karena mungkin jarang dilatih, jarang dicoba. Kalau bahasa sederhana bisa, tapi kalau bahasa yang agak panjang, dengarnya agak panjang, saya nggak paham juga. Apa karena itu coach ya? Karena jarang dilatih mungkin. Kalau Pak Hadi nggak punya pengalaman buruk tentang bahasa Inggris, maka itu hanya butuh latihan. Jadi data tuh gini Pak, tadi saya bilang itu kan, kita kadang-kadang imam lupa bacaan Quran ayat, makmum ngingetin separuh kan, udah ingat semuanya. Nah, bisa jadi kalau imam tuh karena sering baca Quran kan, seringkali ketika sholat tuh terlintas pikiran yang mengganggu, gitu. Secara memori saya bicara sains ya, gitu. Akibatnya jadi lupa merecall yang sudah ada. Itu teori neuroscience. Nah, kalau kita jarang melatih, datanya ada, tapi nggak dipanggil. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Jadi data itu sebenarnya menumpuk, Pak. Tiap hari kan kita masukin data ya, menumpuk tumpuk di bawah. Kalau nggak sering dipakai gitu, dia akan menumpuk di bawah. Nah, caranya apa? Pakai itu agar ketika satu keluar, yang lain keluar. Maka ada istilah orang itu sebenarnya, saya ketemu bule, mungkin 1-2 jam saya masih rada-rada kaku kalau udah lama nggak dipakai kan gitu.
Tapi di jam ketiga di kerja saya udah mulai rada lancar. Kenapa? Karena terpakai. Gitu. Maka yang bagus sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu memang merasa perlu menguasai bahasa Inggris, itu pakai sangat banyak. Bahkan ketika ngomong di dalam dia hati aja, gunakan bahasa Inggris kalau perlu. Karena terbiasa nanti kalau internal biasa, eksternal terbiasa. Gitu. Yang jadi tantangan kan kita nggak terbiasa gitu. Banyak kawan-kawan, kemarin saya ketemu teman pulang dari Australia. Orang Jawa sih memang. Gitu. Ngomong the-nya aja masih the. Ada N-nya di situ. Ini Jawa banget. Ya. Cuma saya pikir, lu ngapain aja 5 tahun di sana gitu. Nah, yang membedakan begini. 5 tahun dia di Australia itu tinggal dengan orang Indonesia. Orang Indonesia di Australia udah kayak ini banyak banget Pak. Misalnya orang kalau di Inggris terlalu banyak. Nah, mereka tinggal di asrama orang Indonesia, gaya hidup orang Indonesia. Jadi keluar tuh orang bahasa Inggris, tapi ke dalam enggak. Itu jadi tantangan. Kenapa? Karena dia nggak berusaha bahasa Inggris. Nah, saya waktu tinggal di Inggris, saya paksain tinggal dengan orang bukan orang Indonesia, sengaja gitu. Mau nggak mau ke warung saya harus bahasa Inggris. Di rumah pun kalau ada apa-apa di mana bahasa Inggris gitu. Dan mau tidak mau kita gunakan bahasa itu. Nah, kita kadang-kadang orang-orang teman-teman yang keluar negeri gitu tuh tinggalnya dengan orang Indonesia gitu. Akibatnya nggak terbiasa. Kan kalau di rumah bahasa Inggris bukan warung sana, adanya minimarket. Ke minimarket kita beli kan bahasa Inggris. Kalau orang Indonesia semua orang Indonesia kapan bahasa Inggris kita? Makanya saya punya teman bule tuh gitu. Beberapa kan dulu saya ngurusin expatriate tuh native speaker. Gitu. Mereka tuh kadang-kadang kalau saya sama saya jangan talk English gitu. I want to speak Indonesia. Nggak mau saya bahasa Inggris gitu. Saya butuh pelatihan bahasa Indonesia kata dia. Jangan bahasa Inggris kan saya baca Indonesia. Saya maunya bahasa Inggris gitu. Jadi kadang-kadang dia jawab pakai Indonesia, saya jawabnya pakai bahasa Inggris. Karena saya ingin latihan kan sebenarnya. Nah, dia juga ingin latihan bahasa Indonesia. Makanya kadang-kadang why? Karena begitu sering dilatih, memori itu melekat di dalam pikiran dan terpakai. Jadi sering dipakai. Bukan hanya itu sebenarnya Pak, pelajaran yang kita dapatkan dari SD, SMP, SMA kan terlupakan juga. Karena nggak kepake juga. Tapi datanya ada. Jadi suatu saat misalnya kita melakukan sesuatu gitu, mungkin masih ingat. Tapi tidak terlalu setajam. Tapi 1-2 kali dipakai lama-lama ingat. Kenapa? Karena datanya ada di situ. Itulah makanya kemarin tuh saya pernah mengembangkan foto baca. Foto baca itu membaca tapi memasukkan data dulu ke dalam pikiran bawah sadar, kemudian dipanggil. Nah seperti itu kita sebenarnya datanya ada di memori jangka panjang, ada di pikiran bawah sadar. Hanya nggak muncul, tugas kita memunculkan itu. Dulu saya waktu tahun 94 ngambil S2 masih jarang ya, nggak ada bahasa Indonesia buku, karena masih import dari kan masih model Amerika ya gitu. Jadi kita mau tidak mau belajar itu. Penuh siksaan sih belajarnya karena bahasa Inggris segala dosen kadang-kadang ngasih tugas bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Penuh siksaan tuh harus bawa pegang kamus dan sebagainya. Tapi gara-gara itu saya jadi terbiasa membaca buku bahasa Inggris. Gara-gara itu sebenarnya. Karena mau tidak mau tugas dari situ, semua dari situ, jadi ngerjain harus baca. Nggak ada pilihan, bahkan ujian dari situ. Nah hari ini semuanya diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak belajar gitu. Pokoknya semuanya sudah ada bahasa Indonesianya. Kalau dulu teman-teman yang S2 terutama yang Magister Management ya atau yang Master itu bukunya bahasa Inggris. Jadi nggak ada satupun yang bahasa Inggris karena belum ada gitu. Nah, sekarang udah banyak, udah puluhan gitu, bahasa Inggris. So, challenge-nya adalah begini sebenarnya. Ingat kata Jack Ma ya, Jack Ma tuh. Ukuran Cina itu hebat, Cina itu melejit ekonominya ketika banyak orang Cina menguasai bahasa Inggris. Orang Cina itu lebih sulit menguasai bahasa Inggris karena pronunciation-nya tidak sebagus orang Indonesia. Saya pernah kerja lama perusahaan Korea, orang Korea tidak bisa bahasa Inggris. Itu sulit menguasai bahasa Inggris dulu ya. Gitu. Sekarang banyak orang Korea bisa bahasa Inggris. Jadi bagi Jack Ma, menurut alat ukurnya ada kemajuan semakin banyak orang bisa bahasa Inggris, semakin banyak pergaulan internasional. Gitu. Karena dia banyak bergaul dengan pengetahuan dan semua. Karena sebenarnya internet itu pakai bahasa Inggris sebenarnya.
So the challenge is use it more often gitu, pakai lebih banyak gitu. Dengan cara itu sebenarnya kita lebih mudah memanggil bahasa. Saya pribadi sebenarnya bukanlah orang yang jago bahasa Inggris, tapi lancar aja. Karena nekat. Mengapa nekat? Waktu kecil tetangga saya rata-rata orang bule, jadi mainnya dengan orang bule gitu. Ya, bahkan saya structure tuh nggak tahu. Dulu waktu masih kerja ada admin saya kan, tugas dia saya cari admin yang lulusan LIA, lulusan bagus. Ngomong sih nggak bisa, tapi strukturnya bagus. Jadi kalau buat surat dia yang buat gitu. Saya tinggal koreksi udah gitu. Cuma bedanya saya berani bicara, gitu. Nekat aja berani. Mau benar mau salah bodoh aja gitu. Makanya kalau orang ngelihat saya bisa, enggak juga sebenarnya. Gitu. Secara struktur mungkin salah, secara perkataan mungkin salah. Saya nulis yang error. Kalau bicara malah sering. Gitu. Karena banyak teman-teman dulu ya sebelum pandemi. Ya itu, cuma tantangannya adalah kalau suruh nulis justru ya. Suruh nulis itu kadang-kadang harus lihat internet, lihat Google dan sebagainya. Jadi kalau bicara saya relatif lebih mudah. Dan banyak orang Indonesia kebalik. Karena mulai dengan structure, mulai dengan tata kalimat. Dan itu jadi challenge bagi mereka. Oke, tanya lain boleh. Silakan Pak Muki, di mute-nya di unmute. Kalau mau tanya di unmute boleh. Ya, Pak. Ya, masyarakat kita yang banyak yang tidak mampu berbicara bahasa Inggris, salah satunya sih yang kita ketahui bersama ya pastinya karena salah metode ya dalam pengajaran. Karena pengajar itu dari awal sampai kemudian sampai berjalan ya cuman mempelajari tata bahasa, grammar gitu dan seterusnya. Ya itulah komunikasinya ya bisa dibilang hampir tidak diajarkan gitu. Jadi ya 6 tahun dari SMP, sekarang juga dari SD kan ya mulai diajarkan gitu. Kalau yang sebelumnya 6 tahun SMP sampai SMA nggak bisa sama sekali ngomong bahasa Inggris tuh. Ya, padahal ya harusnya kan dasarnya itu komunikasi ya gitu. Komunikasi dulu ya. 6 tahun cuma sekedar bicara good morning, how are you aja ya nggak bisa gitu kan gitu karena ya itu gitu karena apa kaku dan tidak terbiasa. Jadi ya sudah terbentuk blok ya dari awalnya gitu. Dan juga ada juga yang misalkan sudah apa ketika diajarkan grammar nilainya bagus 100 tapi nggak bisa ngomong ya sama juga gitu ya seperti itu ya. Saya alhamdulillah ketika itu pernah ikut kursus ya. Dari kursus itu diajarin komunikasinya dari awal ya. Jadi ya sudah bisa dan ketika mengikuti pelajaran di sekolah ya sudah terbiasa jadi nggak masalah gitu. Jadi katakanlah meskipun sekarang nggak terlalu lancar tapi kalau misalkan diajak komunikasi ya bisa mulai tercalling lagi lah gitu, recall lagi gitu ya bahas kata-katanya, vocabulary-nya seperti itu. Jadi ya itu dan juga ya kemampuan lain lah seperti bahasa Arab dan sebagainya gitu. Masih banyak grammar juga gitu diajarkan itu. Padahal kalau cuman dasarnya komunikasi lah gitu yang awal ya seperti mahaza, kayak faluka ya orang sudah mulai wah bisa nih blok tidak ada mental block gitu. Jadi ya sudah mulai empowering gitu dia dasarnya sudah bisa terbangun jadi ya dia akan belajar sendiri dan menganggap itu mudah ya. Kalau dari awalnya sudah terbentuk blok susah ya seterusnya seperti itu ya Coach ya. Ya sepertilah ya pendapat saya gitu. Itu Coach ya. Ya sekarang kayaknya sudah akan diajarkan terapinya ya bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan bukan dengan mudah gitu tapi mulai terbangun kemampuannya lah gitu ya, empowering lah gitu. Gitu ya Coach. Ya. Itu kan sama waktu saya kecil di Surabaya. Saya dari Jakarta lahir di Bandung. Jadi Bandung dan Jakarta. Atau saya pindah ke Surabaya. Hari pertama masuk sekolah ujian bahasa Jawa. Nilai saya 2. Itu pun nggak kasihan kan. Tapi yang menarik anak-anak bukan anak kecil ya. Kemampuan nyerapnya. Itu kan 3 bulan saya lebih bagus, lebih bisa bahasa Surabaya dibanding ibu saya maupun orang tua saya.
Karena anak-anak itu gaul tiap hari kan gitu, gaul tiap hari, jadi kemampuan menyerap bahasa. Jadi kemampuan anak-anak menyerap bahasa itu harusnya bagus. Why? Start dengan kembali seperti Pak Luki, start dengan komunikasi, start dengan bicara. Nah, itu esensi itu yang dilupakan sebenarnya. Kalau kita kan pengen bicara dengan cara yang benar. Nah, tantangannya adalah waktu saya pernah mimpin lembaga bahasa ya. Kita punya 50 cabang seluruh Indonesia. Yang menarik adalah bahkan di kursus pun alat ukur orang tua kursus ini bagus apa enggak, nilai rapor. Kalau nilai rapor bahasa Inggris anak itu bagus, itu arti kursusnya bagus. Padahal kurikulum di kursus sama kurikulum di sekolah itu jauh banget bedanya. Silabus di kursus, silabus di kursus itu bisa bicara, kecuali mungkin yang kita tahu LIA ya. LIA itu memang selaras dengan sekolah karena belajarnya kembali ke struktur lagi gitu kan. Nah, akibatnya kalau struktur itu gini, waktu mau bicara kita jadi ragu-ragu. Bentar dulu nih. Pakai ini berapa salah gitu. Jadi mau belajar mau ngomong tuh ragu-ragu gitu. Bedanya kalau kita mulai dari komunikasi, lupakan itu tentang grammar gitu. Just go for it gitu. Seperti anak-anak yang jual di Bali tuh. Saya tuh ngeliat waktu ke Bali tuh lihat. Sir, Coca-Cola. How much? Kata orangnya. 5,000 bottle bag. 5,000 bottle bag. Tapi orang ngerti. So what kan? Dia kan komunikasi ngerti dan si bulenya pun ngerti kan. Oh, bottle bag maksudnya botol kembali. Udah gitu. Jadi ngerti apa yang diomongin kan, dan itulah substansi komunikasi gitu. Karena kalau lihat orang anak-anak yang di Bali itu kan bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus orang-orang Bali. Cuma mereka bisa berkomunikasi. Dan itulah substansi bahasa. Karena apa? Kayak kita nih hari ini bahasa Indonesia nih. Diukur secara struktur mungkin sering salah cara kita ngomong. Secara ide salah. Tapi untuk belajar struktur jadi lebih mudah. Why? Karena kita sudah mengerti bahasanya. Dan dengan mengerti bahasanya mau belajar struktur bisa. Sebenarnya silabus ini harusnya kembali diangkat di sekolah. Karena harusnya kita mulai istilah orang sekarang tadi saya bilang sudah namanya parent language. Parent language itu seperti anak orang tua ngajarin bayi bicara. Tentu nggak mulai dengan subjek, objek, penderitaan dan sebagainya, nggak gitu. Ini artinya apa? Ini artinya ngomong. Itu aja yang paling penting. Jadi align. Nah, sebenarnya cara terbagus belajar bahasa Inggris adalah jangan menghafal kamus, tapi lakukan kegiatan yang selaras dengan kita. Misalnya hari ini ke warung kita mau beli apa? Itu pakai itu. Saya ke Mekah itu berapa? Sama hanya dimodelin 3 kali. Aina masuk di mana toko, kam berapa, tiga tempat. Saya pikir udah ngomong gimana kita pikirkan. Dan celakanya orang Arab itu di Mekah itu sedikit tuh orang yang di Mekah, Dubai itu sedikit orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi mau ngomong itu bikin bahasa Arab kan, saya bawa kamu, tapi bisa bicara tuh survive aja tuh saya dengan cara itu sebenarnya. Dan dia jadi challenge ya gitu. Kita untuk belajar bahasa. Yang paling penting kalau saya sih lancarnya aja. Mau salah, mau enggak jadi masalah sebenarnya. Yang lancarnya itu membuat kembali, kalau secara sains dengan lancar kita bicara, kita menarik data dengan kuat. Nanti siang bicara lah. Karena di gini, menurut saya ya, kita itu saya lebih senang bahasa Inggris dengan bule. Bukan apa Pak, orang bule itu kalau kita salah nggak ngetawain. Kita tuh kalau salah juga tawan, nyebelin. Kalau orang bule begitu kamu terang yes, what do you mean? Come on, okay, good, oh that's what you mean, okay, baru jawab. Kenapa? Karena dia ngerti, dia kalau bahasa Indonesia juga susah. Jadi kalau di sini ketemu orang bule itu kita ngobrol, kalau kita rada tersendat, okay, dia akan duduk dengerin kita, okay, what do you mean? Okay, oh that's what you mean, okay, baru jawab. Jadi nggak itu yang terjadi di Indonesia tuh. Jadi dia maklumin ya orang bule ya. Iya, dia maklumin orang itu. Jadi sebenarnya santai gitu. Jadi kita bahkan banyak belajar. Kalau kita ngomong Inggris sama orang Indonesia kadang-kadang malah takut diketawain, itu yang jadi tantangan. Orang kita tuh ngetawain itu kan menciutkan nyali ya untuk kita lanjut bicara. Oke, tanya terakhir. Ada lagi yang tanya? Atau mau komen boleh? Karena saya kemarin sebelum COVID ada kawan ngajarin teknik seperti ini, terapi bahasa Inggris untuk salah satu
bank besar. Yang sebenarnya waktu masuk itu, persyaratan karyawan itu salah satunya adalah TOEFL. TOEFL-nya bahkan mendekati 600 loh. 600 kan challenging ya, 600. Orang dapetin 500 aja, pegawai negeri aja. Dulu waktu punya lembaga bahasa tuh saya sering sekali tuh ada pegawai negeri datang gitu. Mas, aku bisa nggak bayar lebih? Tapi minta TOEFL minimal 450. Kenapa syarat mereka? Gitu kan? Saya pikir baca TOEFL mau taruh berapa pun nggak jadi masalah, yang penting juga bicaranya. Tapi itu syaratnya. Nah, di bank ini katanya cerita gitu. Jadi sebenarnya dia malas karena dia mulai, tapi disuruh-suruh oke lah. Yang menarik katanya gini, rata-rata orang di sana TOEFL-nya itu 600 ke atas. Jadi TOEFL-nya tinggi-tinggi ya. Tantangannya ada kalau ada bule mereka masih dorong-dorong lu aja gitu kali. Jadi kemampuan bicaranya yang jadi masalah. Dengan cara itu kemudian mereka melakukan sesi kayak terapi bahasa ini untuk memastikan mereka punya kenyamanan bicara. Jadi sebenarnya secara structure grammar mereka bagus, tapi kenyamanan bicaranya itu yang mungkin membuat mereka takut salah dan sebagainya. Itu jadi challenge. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut materi kita. Oke, yuk tulis yuk. Kita latihan dikit sekarang. Sebutkan 5 kata. Bapak Ibu boleh pikirkan, boleh nulis, boleh. Sebutkan 5 kata yang pertama kali kita ingat ketika kita pertama kali bahasa Inggris. 5 kata aja. 5 kata. Let's say kita tahu my name is, atau it's a spoon. Saya banget ingat banget diajarin tentang kata tuh gelas, sendok gitu. It's a glass, it's a spoon, or whatever. Sebutin 5 kata. Oke. Kemudian setelah dapat, langkah berikutnya connecting kata itu menjadi sebuah kalimat. Jadi misalnya tadi my name, sekarang itu tulisin 5 kata dulu, tulis atau ingat aja, gitu. Kemudian connecting menjadi sebuah kalimat. Di sesi ini, challenge-nya bukan tentang katanya, tapi saya ingin Bapak Ibu mengingat kembali pengalaman bahasa Inggris, dan ketika berconnecting, see how you feel. Apa yang Bapak rasakan? Karena saya paling nge-press dari mana sumber mental block awal terjadi. Kalau ada punya challenge di sini. So, kita kasih waktu 10 menit. Silakan Bapak Ibu tulis 5 kata yang Bapak Ibu ingat pertama kali bahasa Inggris. Kemudian coba sambungin 5 kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Apapun kalimatnya silakan. Clear? Oke. Lakukan 10 menit ya. Silakan dilakukan. Jadi sebutin 5 kata awal yang Bapak Ibu pertama kali ingat dalam bahasa Inggris. Setelah itu start buat kalimat. Nanti kita akan diskusi kalimat tersebut. Boleh ditulis, boleh diucapkan. Oke? 10 menit silakan. Go. Ini lagi ngetes. What is the mental block? Start. Lima kata. Kalau nggak ingat, oke, 5 kata apa yang Bapak Ibu ingat. Kemudian sambungin kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Kira-kira apa? Bukan tentang salah benar ya. Sambungkan sebisa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian nanti kita akan tanya tentang how do you feel ketika mengucapkan kalimat tersebut. Simple thing ya. Just 5 words. Just 5 words. 5 simple words.
Good. Oke. Oke, Belida sama Palki udah ya. Oh, oh. Oke, lanjut. Yang lain boleh lanjut. Nah, kalau orang ngomong, when I go to office, I meet someone who smile with me and I like that. Itu orang paham. Even secara grammar mungkin salah, tapi orang paham. That's the essence of communication. Gitu. When I go to office, I met someone. Nah, kalau saya ngomong sama bule, ini akan dimendelin, oh, when you go to office, you met someone who smile for you. Gitu. Oh, sharp, blonde, now, mustache. So how to make this 5 word become a sentence? Oh, lanjut, silahkan. Yang belum silahkan. UNR, for the school. Oke. Oke, yang lain boleh. Lanjut. Oke. Ada lagi yang mau tulis? Oke. So, how do you feel ketika nulis? Feel good? Feel comfort? Something inside you yang ada protes atau internal nggak nyaman? Nah, ini clear ya. Nanti agak siang lebih banyak bicara dengan Bu Poni. Nanti saya lagi fokus ke ya sih. Sebenarnya nggak perlu apa ya cari yang ngepas dengan grammar nggak apa-apa ngaco karena yang paling pertama yang paling penting ketika melakukan ini nyaman ya, nyaman dulu karena nyaman itu pas gitu. Nyaman itu membuat kita mudah belajar. Sebenarnya guru yang bagus tuh membuat orang nyaman berkomunikasi, nyaman berkata.
nyaman menulis, dan nyaman berkata. Nah, paling penting adalah nyaman dulu kan. Dengan nyaman itu kita membuat diri kita menjadi lebih mudah mendapatkan pembelajaran berikutnya. Makanya sekarang kan tidak ada lagi sebenarnya dosen killer, guru killer tuh nggak ada lagi sebenarnya. Karena kalau pendekatan di luar, pendekatan pembelajaran sudah lebih ke psikologis ya. Bukan lagi tentang kurikulum aja gitu. Tapi sudah masuk ke banyak ide-ide psikologi masuk ke dalam pembelajaran. Baik, saya akan setelah itu ini kita belajar ya. Saat nanti belajar, kalau Bapak Ibu mulai lagi belajar, so this is you need to katakan ke dalam diri ya. Jadi celebrate every win no matter how small. Tahu ya artinya. Jadi Oke, ini yang akan kita lakukan bareng gitu. Pertama, pahami there are no failures, only feedback. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah informasi. How to learn much better, how to get insight, dapatkan ide, kemudian feedback. Nah, number one adalah kita lakukan bareng-bareng. Open posture. Open posture ini adalah membuat kita lebih open. Kemudian mengatakan English is easy. See and feel apa yang Anda katakan di dalam diri. Jadi kita nanti bareng-bareng habis ini kita lakukan bareng. Jadi sambil kita pegang ini, kemudian kita teriak English is easy. Kemudian diam beberapa saat. English is easy. Nah, posisi open posture ya. Tugas kita adalah diam beberapa saat, melakukan itu, untuk mendengar apa suara internal kita. Ada yang protes, nggak ada yang itu, nggak. Tugas kita ada itu ya. Jadi ketika kita melakukan ini, English is easy. See, hear, feel something inside kita, something inside you. Ada yang protes nggak? Oke? Ya bareng-bareng. Udah mulai ya. Letakkan tangan begini. Karena ini open posture gitu. Usahakan posisi kita naik ke atas gitu. Kemudian katakan English is easy. English is easy. English is easy. Okay. How do you feel? Easy. Ada yang protes nggak? Easy. Nah, kita cek ya. Apakah ada yang protes atau enggak? Biasanya ketika kita mengatakan itu, apa iya benar? Ada betul dalam diri kita. Disitulah indikasi ada mental block di dalam diri kita. So, kemudian bagaimana mental block kita akan selesaikan sekarang. Most important adalah di mana blockingnya. Kita akan lepaskan blockingnya agar kita nanti berikutnya menjadi bisa ngomong kan gitu. So saya ingin cerita sedikit di dalam success cycle. Sukses siklus adalah siklus sukses ya. Belief, potential, action, result. Jadi when you believe, ketika kita punya belief yang kuat, strong belief, will lead us to strong to tapping your potential. Untuk menyentuh potensi kita yang luar biasa. Jadi kalau beliefnya kuat, menyentuh potensi kuat, dengan potensi yang kuat kita akan action lebih banyak. Dengan action lebih banyak, kembali resultnya lebih banyak dan belief kita makin kuat. Jadi dalam konteks bahasa Inggris, ketika kita walaupun kita belum bagus, and said English is easy. Dengan cara itu kemudian kita akan menyentuh walaupun hari itu penuh tantangan tapi potensi kita kuat. Kita akan cari ide A, B, C, D nggak ketemu, oke. Dengan cara itu kemudian action kita menjadi lebih banyak. Terus berkreasi, mencari ide supaya kita bisa bicara, hasilnya besar. Dan saya contohnya Jack Ma. Jack Ma itu, dia punya belief harus bisa bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Inggris. Kemudian dia meyakinkan diri, dia menyentuh semua pengalaman berbahasa Inggris, dia baca buku dan sebagainya. Tapi di Cina waktu itu tertutup. Asing nggak boleh masuk. Cuma ada satu hotel di situ yang banyak bulenya. Jadi dia sering main ke hotel itu. Nggak ngapa-ngapain, duduk, hanya ngobrol sama bule. Hanya ngobrol sama bule dan sebagainya. Akibatnya, dia menjadi terbiasa bicara Inggris. Sehingga dia menjadi kenal dengan banyak bule, termasuk nama Jack Ma sendiri sebenarnya.
Bukan nama aslinya, pemberian bule-bule teman-temannya dia yang dia ketemu di hotel setiap hari. Di situ dia malah menjadi guide tour. Sengaja menjadi guide tour, bimbing orang malah dapat duit, dan dari situ dia mempelajari bahasa Inggris. Jadi kata dia, saya jadi guide tour sebenarnya ingin bahasa Inggris, tapi akhirnya dia jadi buka lembaga translation. Itu bisnis awalnya tuh, lembaga translation, lembaga penterjemah. Dari situ kemudian dia malah bisa ke Australia dan ke Amerika. Disitulah dia kenal internet dan perkembangan menjadi Alibaba dan sebagainya. So, poinnya adalah menurut Jack Ma, English in term of China society gitu, is a must. Karena dari situlah kemudian dia membangun jaringan dia. Jadi Jack Ma itu sebenarnya jadi duta bagi negara tuh. Di dalam negeri dia ngajarin orang Cina sebuah bahasa Inggris, di luar negeri dia ngajarin orang come to China. Gitu. Buatlah jaringan dengan pajak bahasa Inggris karena di situ banyak orang Sunda Inggris gitu. Nah, itu menarik sebenarnya. Mulai dengan bilik. So, kita akan selesaikan ini bilik kita. Kita akan pakai teknik sederhana yang dipakai di MTP dan di banyak, yaitu teknik 2M, menerima dan melepaskan. Habis ini kemudian kita akan telusuri sumber awalnya. So, tadi yang merasa susah ataupun yang Bapak Ibu yang punya pengalaman dengan bahasa Inggris dan kalau tidak nyaman, kita akan lakukan teknik 2M. Jadi pertama, ucapkan doa, ya Allah. Yang pertama, menerima. Ya Allah, walaupun hari ini saya merasa sulit bisa bahasa Inggris, karena punya pengalaman waktu SD atau waktu kapanpun ketika Bapak Ibu ingat. Waktu itu gurunya galak dan membuat saya jadi takut atau susah berbahasa Inggris. Kemudian itu membuat saya tidak nyaman ke depannya. Saya terima diri saya seutuhnya. Dan mohon ridhomu ya Allah, mohon kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua perasaan ini dan membuat saya lancar berbicara bahasa Inggris. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. 3 kali ya, tarik nafas, keluarin. See, feel, hear, apa yang terjadi. Oke, kemudian lakukan apa 3 kali ya. Sama, ya Allah, walaupun hari ini, kalau masih ada perasaan tidak nyamannya, katakan, walaupun hari ini saya masih merasa tidak nyaman, karena masih teringat pembelajaran bahasa Inggris di masa lalu, gitu, yang membuat saya susah, gitu, membuat saya tidak nyaman, saya terima diri saya seutuhnya, dengan mohon ridho kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua perasaan ini, dan berikan saya kelancaran dalam berbahasa Inggris. Tarik nafas, keluarin. Sekali lagi, ucapan yang sama ya, ya Allah, walaupun hari ini saya kalau masih ada bilang, kalau udah ada, walaupun hari ini saya sudah mulai merasa nyaman, tapi saya tetap teringat masa lalu yang tidak nyaman dalam berbahasa Inggris. Saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhomu untuk melepaskannya. Dan ya Allah berikan kekuatan untuk bisa berbahasa Inggris dengan efektif. Nafas, keluarin. Selesai. Ini kita mencoba menyelesaikan belum pada core-nya, belum pada akarnya, tapi kita selesaikan dalam permukaan begitu. Oke, ngerti ya langkahnya ya? Silahkan lakukan inilah. Saya tunggu 2 menit. Tunggu 2 menit, kemudian kita akan menelusuri core kita, menelusuri awal mula tidak nyaman berbahasa Inggris. Silahkan selesaikan dulu ini. Teknik 2M ya, menerima perasaan, kemudian melepaskan apa yang tidak nyaman tersebut dan minta bantuan Allah untuk mengingat pembelajaran bahasa Inggris. Oh, silakan.
Oke, udah ya, saya pikir itu. Sekarang kita akan lakukan langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita sekarang mulai ada teknik di dalam teknik NLP namanya tracking atau orang menyebutnya dengan timeline. Di dalam teknik ini kita akan telusuri apakah kita punya mental block di awal. Jadi Bapak Ibu saya jelaskan dulu. Timeline adalah garis waktu manusia. Apa yang kita ada hari ini sebenarnya kumpulan dari apa yang terjadi di masa lalu, termasuk kondisi-kondisi kita, kondisi mental. Jadi ada orang yang punya kondisi mental sesuatu di hari ini, sebenarnya punya hubungan dengan masa lalu. Nah, tugas kita adalah menemukan signifikan, isu signifikan apa di masa lalu yang membuat kita jadi tidak nyaman, membuat kita punya pengalaman buruk. Nah, pengalaman itu akan membentuk kita di masa depan. Maka tugas kita adalah menelusuri kembali mulai dari mana, kemudian benahi di situ agar ke depan kita menjadi lebih baik. Caranya ada banyak, cuma kali ini saya gunakan cara berbeda. Caranya tadi pegang dada, kemudian katakan ke dalam diri, ya Allah, gitu. Kata kita muslim ya, katakan, ya Allah, tunjukkan di mana, ini bagi mereka yang punya mental block di awal. Jadi kita akan katakan, ya Allah, tunjukkan di mana pertama kali saya merasakan Inggris itu susah, bahasa Inggris itu susah. Tarik nafas, keluarin, bisa pejamkan mata, diam, dengar dan rasakan. Tapi kadang-kadang bertemu yang visual kita bertemu ada gambar-gambar tertentu yang kinestetik ada perasaan tertentu, yang auditori ada perasaan suara-suara tertentu. Apapun itu gambarnya, katakan di mana pertama kali ini terjadi. Duduk, diam dan dengarkan. Kalau sudah dapat datanya, nanti kita akan lakukan bareng. Karena nanti kita akan kembali ke masa itu dan membenahi tantangan yang pernah kita punya. Tantangan yang pernah kita miliki saat dulu ya. Oke, lakukan pertama kali. Yuk kita lakukan. Pertama pegang dada. Tarik nafas. Keluarin. Kali tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas. Keluarin dan pejamkan mata. Kemudian katakan kepada diri, ya Allah, ya Rob, tunjukkan pada diri saya kapan atau pertama kali saya merasa susah berbahasa Inggris. Tarik nafas, keluarin dan biarkan apapun yang muncul. Bagus. Bagus. Bila sudah, katakan lagi, kapan ini terjadi kejadiannya. Biarkan pikiran kita membawa memori kita ke belakang. Bagus, Pak. Bagus. Oke. Tarik nafas, maju ke depan, tadi ke belakang. Siapkan diri kita akan kembali mundur ke tempat tadi. Siapkan diri kita hari ini. Hari ini adalah posisi kita yang sudah dewasa, sudah jauh lebih matang dibanding saat kita dulu. So, kita akan kembali ke masa lalu. Ketika tadi itu terjadi, lihatin ke belakang. Dan lihatin ada sesuatu dengan diri kita di sana. Kita yang sedang ngalamin tantangan dalam kehidupan kita. Clear? Gitu. Dan karena kita sekarang itu dengan masa lalu berbeda, saya ingin Bapak Ibu pandangi kita waktu masih kecil itu yang sedang mengalami tantangan. Kemudian katakan kepada diri kita saat itu, siapapun nama kita waktu kecil, dan beri nasihat tentang apa yang dia rasakan saat itu. Berikanlah nasihat. Misalnya kalau susah, kasih tahu bahwa itu hanya sebuah kesulitan awal gitu. Dan kalau kita mau belajar tekun, itu bisa terjadi pada diri kita. Atau kasih tahu nasihat lain. Berikan nasihat diri kita waktu kecil.
apapun nasihatnya, berikan yang terbaik agar dia bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Kita tahu pada saat kita belajar mungkin itu sulit, tapi kalau kita tekun, kita akan menemukan kemudahan di sana. Katakan itu pada diri kita yang waktu kecil berada. Bagus. Berikan nasihat. Jadi kita yang sudah matang pada diri kita kecil waktu itu. Bagus kan? Bila sudah, katakan berikan semangat pada kita waktu kecil. Berikan semangat agar dia bisa bicara bahasa Inggris. Good. Good. Bagus. Peluk dia. Peluk dia. Luar biasa. Dan bila telah siap, ucapkan selamat tinggal. Sampai ketemu di masa depan yang penuh keceriaan, kecerahan, dan membuat kita jauh lebih pintar dalam berbahasa Inggris. Bagus sekali. Bagus sekali. Baik, mau ke depan. Dan kita kembali ke kondisi hari ini. Clear? Ada yang mau cerita? Apa yang dirasain dari kegiatan sesi tadi? Punya pengalaman tidak nyaman? Ini tadi hanya untuk kembalikan tidak nyaman. Kalau nanti yang sudah nyaman sih, itu tinggal latihan. Nanti kita akan latihan lagi habis ini. Tapi ini tadi biasanya kita telusuri apa yang membuat kita terjadi mental block di dalam belajar. So, apa yang dirasain? Nyaman? Good. Kalau sudah pada nyaman, kita akan lakukan bareng. Ini boleh. Ya Coach, saya sharing Coach yang saya rasakan. Ya. Saya ingat saya SMP dulu sempat di apa ya, ditegur sama guru bahasa Inggris, tapi saya melihatnya sih hal itu sekarang sih sudah hal biasa ya. Jadi saya seperti saya melihat film, saya lagi sedikit ditegur atau dimarahi gitu, nggak apa-apa. Jadi hanya lihat film aja sih, tidak melukai lah, tidak melukai. Tidak melukai, tidak. Itu Coach. Oke, good. Itu banyak terjadi tuh orang. Tapi mungkin Pak Hadi boleh juga tadi lakukan tadi, karena apa yang kita perkirakan belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan secara internal. So, tetap beri nasihat, kemudian bawa dia ke depan. Itu clear ya. Karena bisa saja itu ada hambatan di situ. Walaupun tidak terlalu. Yang lain punya pengalaman buruk, pengalaman nggak nyaman, boleh di sharing gitu pada kita. Pengalaman tidak nyaman lagi. Sudah nyaman semua? Luar biasa kalau sudah nyaman. So, harapan saya dengan cara ini, cara sederhana ya. Dan kalau Bapak Ibu kurang paham, nanti bisa diulangi lagi beberapa kali. Ini pengalaman sederhana karena jangan sampai ketika nanti kita ingat pelajaran bahasa Inggris, pengalaman di belakang itu terbawa ketika kita mengucapkan kata sesuatu. Dan ini macam-macam bentuknya ya. Ada pernah dimarahin orang dan sebagainya. Kalau ini terjadi, kita perlu selaraskan. Kalau tidak terjadi, kita akan artinya kondisi ini selesai. Gitu. Jadi ingat tadi caranya ya, kita kembali ke belakang, nasihati diri kita saat itu, kemudian peluk dia, kemudian sampai ketemu nanti di depan. Dan kita ada di depan. Clear ya? Gitu. So, kembali, ini tentang penyelarasan terhadap apa yang terjadi di belakang. Good. Nah, let's talk another thing. Kita akan tes apakah kita semua udah terilis apa belum. Kita nanti boleh dibuka speakernya. Kita akan bareng-bareng katakan ini. Bahasa Inggris itu mudah sambil pegang dada.
masa lalu tidak sama dengan masa depan. Yang dimaksud adalah kita mungkin pernah ada tantangan di masa lalu tapi tidak sama dengan masa depan. Kemudian atas izin Allah saya selalu bisa bicara bahasa Inggris. Kemudian saya bisa temukan cara yang mudah. Bahasa Inggris menjadi semakin mudah dari waktu ke waktu. Oke, kita akan lakukan bareng-bareng. Nanti boleh di-unmute sambil pegang dada. Saya katakan ini. Yang paling penting ketika dikatakan lihat, dengar, dan rasakan apa yang muncul dalam visual kita, apa yang kita rasain, nyaman nggak gitu. Kalau sudah nyaman, baru kita nanti akan lanjut ke sesi berikut. Clear ya? Clear ya? Oke, yuk boleh buka, pegang dadanya bareng bersama saya. Kita pegang dadanya. Gitu. Boleh dibuka, di unmute boleh. Gitu. Kita bareng-bareng teriakin ya. Gitu. Sesi ini. Yang paling penting, saya ingin kita merasakan apa yang kita rasakan di internal kita. Ada tidak nyaman, ada yang protes, apa enggak, itu yang paling penting. Ya. Yuk bareng sama saya ya. 1, 2, 3, yuk. Bahasa Inggris itu mudah. Inggris itu mudah. Masa lalu tidak sama dengan masa lalu tidak sama dengan masa depan. Atas izin Allah, saya Atas selalu izin Allah, saya bicara selalu bisa bahasa Inggris. bicara bahasa Inggris. Saya bisa temukan temukan cara cara mudah. Cara mudah. Bahasa Inggris menjadi menjadi semakin semakin mudah dari waktu dari ke waktu ke waktu. waktu. Dari waktu. Oke, duduk. Mudah. Duduk, diam, dan dengarkan. How do you feel? Oke. Kalau yang sudah perasaan nyaman, good. Kita akan melangkah ke berikutnya. Kalau ada yang belum nyaman, temukan why itu terjadi. Di mana asal mula tidak nyaman itu terjadi. Oke. Ya. Oke. Kalau ada yang tidak mudah, kembali lakukan teknik tadi, teknik menelusuri garis waktu, gitu, mundur ke belakang, nasihati diri kita dan bawa ke depan. Karena dalam hidup ini kadang-kadang ada merasa tidak sempurna ya, gitu. Well, kadang-kadang kita mungkin dimarahin orang, waktu saya turun ke Singapura, ada seorang perempuan gitu, lagi ditanya-tanya dan nggak bisa jawab bahasa Inggris gitu. Untung saya maju, saya bilang, excuse me gitu, she's my sister, gitu. My sibling, saudara saya gitu. Saya bilang, oke, let me talk. Kata saya yang nggak bicara, dia bahasa Bekasi. Mirip dengan kejadian di sini. Di bandara petugas imigrasi bertanya, dan ini challenging kita. Untuk orang yang pertama kali belajar bahasa Inggris di imigrasi itu, orang akan diinterview. Kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, itu kadang-kadang suka interviewnya rada lama. Karena dia pikir, ini orang kesini nggak bisa bahasa Inggris, terutama kalau kita dari Indonesia gitu, dicurigai kita mau cari kerja tanpa izin. Itu kurang ajarnya memang begitulah di luar negeri. Akibatnya dia akan terus interview orang. Dan kalau nggak bisa jawab terus akan terus interview. Makanya kadang-kadang kita intervensi di situ. So, it's okay. Nanti tinggal Bu Ria lakukan teknik tadi, mundur ke belakang, berikan nasihat pada kita yang waktu itu, waktu di luar negeri, karena it happen, it's okay, kan itu masa lalu ya, sudah terjadi. Tugas kita ada learning lesson, pelajaran apa yang kita dapetin dari situ, kemudian go forward, kemudian ke depan. Iya, itu sebenarnya iya. Kalau dulu suka, apalagi kalau blank Inggrisnya ya, itu bisa diperbaiki. Kalau ke Asia sih nggak jadi masalah, tapi kalau ke Eropa, ke beberapa negara itu ditakutkan kita nyari kerja. Gitu. Jadi orang ini nggak bisa bahasa Inggris, kenapa datang ke sini? Gitu. Nah, itu tantangan. Oke, ada yang tanya lagi tentang tadi apa yang sudah kita dapatkan. So, hari ini sebenarnya kita melakukan 2 terapi. Satu terapi adalah kita bicara tentang 2M. Terapi kedua kita telusuri garis waktu. Nah, ini kembali saya ulangi lagi ya. Kita duduk, pejamkan mata kapan mulai terjadi, dapetin gambar, kemudian kembali dulu, siapin diri, kemudian mundur lagi ke belakang, gitu.
kemudian nasihati diri kita di situ. Selesai itu peluk, kasih motivasi, ucapkan selamat tinggal, kembali ke hari ini. Ini tentang menelusuri core issue agar kita ketemu tantangan kita yang awal. Oke. Tanya lain tentang ini? So, everybody can speak? Everybody bisa semua? Oke. Kalau sudah, let's talk. Sebelum kita nanti ada pair group, sebelum nanti kita ada apa? Ada latihan bersama gitu. Saya mau coba latihan tentang secara imajinasi dulu ya. Secara imajinasi. Ini situasinya. Okay? Let's say kita ketemu orang. Let's say kita berada di satu forum. Ya. Let's say kita berada di satu forum, kemudian forum itu mengatakan pada kita, anggaplah forum, apapun forum yang Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu perkenalkan diri kita. Gitu. Ini sebuah dilakukan secara visualisasi. Jadi nanti kita akan duduk diam, dengarkan, pejamkan mata, kemudian anggap kita berada di suatu forum. Forum yang banyak orang asing ya, gitu. Kemudian kita disuruh perkenalkan diri kita, dari come from, kemudian berapa ke tujuannya apa dalam hidup ini, apa yang mau dicapai, gitu. Kemudian ceritakan tentang keluarga, ada berapa keluarga dan sebagainya. Katakan dalam hati dulu. Katakan dalam hati dulu. Hadirkan diri kita di sebuah forum, anggaplah forum internasional gitu, di mana tidak ada satupun orang ngerti bahasa Indonesia. Tugas kita adalah menanyakan, menjelaskan siapa kita itu siapa, goals kita apa dalam hidup, kita punya background pendidikan kita apa, kemudian apa yang mau dicapai dalam 5 tahun atau berapa tahun ke depan. Visi kita dalam hidup. Itu yang mau kita lakukan. Target saya dari sesi ini adalah membiasakan bicara secara internal di dalam diri. Karena salah satu tip bisa bahasa Inggris, salah satunya adalah melakukan dialog internal pada diri sendiri in English. Nanti habis ini kita akan keluar dalam bahasa Indonesia. So, kita lakukan ya. Jadi nanti sambil pegang dada boleh, kemudian pejamkan mata. Bayangkan kita berada di forum internasional, di mana di situ semuanya orang bule. Ya. Dan kemudian orang bule bertanya, so tell me, please introduce yourself, someone from Indonesia, please forward and introduce yourself. So kita tinggal tanya, hello, my name is whatever, I'm here for apa gitu. I have a goal in, let's say in 5 years, I want to be, saya mau jadi seorang apa, why kenapa Anda menginginkan tujuan itu, karena ini, apa inspirasinya gitu. Kemudian intinya ceritakan siapa kita. Biarkan orang mengenal siapa kita. Let's see, feel gitu. Kita mau tahu apa yang kita laksanakan ketika melakukan itu. Clear ya? Clear? Oke. Silahkan lakukan, diberi waktu 10 menit lah, 10 menit. Jelaskan siapa diri kita dan lihat orang-orang sekeliling kita, memandang kita. Jadi pastikan kita berada di internasional ya, forum internasional. So, 1, 2, 3, go. Pikirkan itu. Lakukan itu.
Oke, lanjut teman-teman. Baik, kita akan sharing. Baik, sudah ya, gitu. So, nanti habis ini kita akan breakout room, gitu. Kita akan latihan bersama, berdua-berdua ya. Nanti akan latihan mostly tentang introduce diri kita. Jadi anggaplah kita ketemu teman baru, kemudian salaman, terus kenalkan nama saya siapa, kemudian jelaskan siapa kita siapa, kemudian nanti yang lain boleh bertanya untuk menjelaskan apa hobinya apa segala. Nah, saya pertanyaan Ibu Nana ini boleh saya jelaskan lagi. Ada cara terbaik selain tadi itu menerusi ke belakang, kemudian menerusi root cause awal mula. Cara berikutnya adalah gunakan teknik anchor ketika ketika mau belajar. Teknik anchor itu adalah teknik jangkar emosi ya. Mungkin sebagian udah tahu ya. Jadi jangkar emosi itu menjangkar keberhasilan mental di masa lalu. Kemudian kita bawa kemari. Cuma sebelum melakukan jangkar,
Telusuri dulu tadi yang akar. Namanya backtracking yang tadi kita sebut ya. Backtracking itu menelusuri akar, begitu selesai. Jadi jangan lupa sebelum nanti habis ini kita belajar bareng. Sebelum kita melakukan ini, pastikan tadi 2M dikerjain, kemudian backtracking tadi mundur ke belakang, kemudian berikan semangat kita waktu salah. Nomor 3 kita gunakan teknik anchor. Teknik anchor itu gini, pikirkan satu pengalaman di masa lalu. Yang bagus adalah pengalaman ketika kita mempelajari sesuatu dan bagus. Dan hasilnya bagus. Kita belajar mungkin ulangan, tahu-tahu begitu ujian kita bagus nilainya. Atau kita belajar apa, kemudian kita jadi mudah belajar. Itu perasaan itu lebih tepat dalam konteks belajar bahasa Inggris. Tapi kalau nggak ada, hadirkan pengalaman bahagia di masa lalu. Kemudian kita bawa kemari. Sudah tahu kan sejarahnya teknik anchor? Jadi salah satunya adalah dari Pavlov ya, Rusia, orang Rusia, psikolog Rusia. Dia gunakan anjing sebagai eksperimen. Ditet, anjingnya keluar kasih daging. Besoknya gitu sama, besoknya juga sama. Hari keempatnya anjingnya keluar nggak kasih daging, akhirnya netes. Karena di program dia secara mental dia pencet bel itu terhubung dengan makanan. Akibatnya tiap dipencet bel rasa laparnya hadir. Seperti kita jam 12 siang ya, gitu. Kan suka lapar gitu. Ada juga satu kejadian seorang ketika ditepuk bahu kirinya gitu atau bahu kanannya, saya begitu lupa. Dia merasa sedih. Ternyata kejadiannya kurang lebih 7 tahun yang lalu lah, dari sebelum ditepuk itu. Tiap orang, ayahnya meninggal, ayahnya pejabat, gitu. Ada kurang lebih 55.000 orang hadir, dan tiap orang menepuk dia sambil mengatakan, karena dia anak terbesar ya, tabah ya. Akibatnya setiap ditepuk bahunya, perasaan ayahnya meninggal hadir kembali. Kita akan lakukan hal yang sama untuk bisa mengakses perasaan nyaman ketika bahasa Inggris. Jadi nanti ketika kita mau lakukan teknik apapun dalam bahasa Inggris, gunakan perasaan itu agar memudahkan pengalaman belajar menjadi menarik. Oke, langkahnya adalah pertama gunakan anchor. Anchor itu tombol. Boleh pegang ini, atau apapun itu. Bill Clinton waktu itu diajarinya pegang ini. Jadi Bill Clinton waktu itu harus mengucapkan kejadian selingkuhnya depan masyarakat Amerika. Amerika kan nggak ngaku ya. Kemudian diajarkan teknik anchornya, tombolnya pakai ini. Jadi dia begini dulu sambil diam, kemudian baru bicara. Jadi tombol ini sebenarnya mengakses perasaan kita di masa lalu. Diambil perasaannya, dan tombol ini menjadi semacam sinyal atau sebutkan dengan mind code atau kode pikir. Oke, kalau ini kita cari yang semangat atau pembelajaran apa. Jadi kita pikirkan satu pengalaman. Oke, kita mulai dulu ya. Sekarang pikirkan satu pengalaman masa lalu ketika kita belajar atau melakukan sesuatu berhasil. Kalau nggak ada, cari pengalaman bahagia. Sudah? Kalau sudah, tentukan tombolnya atau belnya tadi. Gitu. Tombolnya apa? Mau sentuh apa? Tombolnya harus ketik ya. Oke, sudah? Sudah tentukan. Sekarang tangannya biasa taruh di atas pangkuan kita. Oke, sekarang tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, sekali keluarkan. Dan pejamkan mata. Lihat, dengar, dan rasakan. Apapun yang muncul, itu membuat kita jadi rileks. Sadari kehadiran kita di ruangan ini. Sadari kaki kita yang menempel, ataupun dalam kondisi apapun. Sadari punggung kita yang mungkin menempel, ataupun dalam kondisi apapun. Melihat apapun yang muncul dalam visual kita. Kembali pejamkan mata, yang belum pejamkan mata. Bagus. Mundur kembali ke masa lalu. Ke masa ketika kita pernah pertama kali atau pernah berhasil melakukan sesuatu. Fokuskan. Lihat, dengar, dan rasakan. Bila ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Bila ada suara, kuatkan suaranya.
Tidak ada perasaan nyaman, perasaan semangat. Kuatkan perasaan tersebut. Bagus sekali. Kuatkan menjadi 100 kali lipat, 200 kali, sampai 1000 kali lebih kuat. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, Bapak Ibu gunakan tombol atau kode pikiran, apapun itu, sentuh sekarang, dan katakan kepada dalam diri, ya hari ini dan hari-hari selanjutnya, kapanpun dimanapun, kita ingin mendapatkan perasaan ini kembali, kita hanya menggunakan tombol ini atau jangkar ini, sehingga semua perasaan nyaman, semangat, bahagia berada di dalam diri. Sekali lagi, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, tombol ini menjadi sinyal atau tanda pada pikiran kita untuk mengakses perasaan semangat, bahagia, ataupun perasaan seperti saat ini sekarang. Tubuh dan pikiran kita mengerti. Tubuh dan pikiran kita mengerti bahwa ini adalah kode semangat, kode kenyamanan bahagia. Bagus. Lepaskan kodenya, dan Bapak Ibu yang telah siap boleh buka mata dan kembali ke ruangan ini. Good. Lakukan itu nanti di selesai sesi ini sampai 5 atau 10 kali, ataupun saat break nanti sampai 5 sampai 10 kali, bahkan kalau 15 kali, dan pastikan kodenya nyantol. So, next, kapanpun dimanapun mau mulai belajar bahasa Inggris, ataupun mulai berkata-kata bahasa Inggris, kita akan gunakan kode ini untuk memastikan bahwa kita bisa memastikan kita mengakses data dengan clear ya. So far sebelum kita latihan dari grup, ada pertanyaan tentang semua materi yang hari ini kita pelajari? Nanti habis ini kita akan latihan, mungkin satu ada yang bertiga. Kalau bertiga nanti circling gitu, gantian. Latihannya adalah yang satu nanti akan bicara siapa saya, siapa dari mana kita berada, terus pokoknya sebutin siapapun kita, temannya nanti akan menggali apapun yang mau digali. Mau alamatnya sebelah mana, gunakan in English, sebisa mungkin. Jadi jangan pedulikan grammar, most important thing adalah teman atau mitra kita mengerti apa yang kita ucapkan. Termasuk kita juga nanti kalau jadi orang presentasi, gunakan bahasa Inggris senyaman mungkin. Saya lupa sebutkan, aturan di kita nggak boleh ngetawain. Dalam bahasa Inggris nggak boleh ngetawain. Bisa semangatin orang, yes, okay, good. Gitu. Jadi jangan ketawain orang, tapi pastikan kita nyaman bicara. Jadi nggak ada lagi barrier, tidak ada lagi tantangan di dalam bicara bahasa Inggris. Jadi kalau nanti mitra kita bahasa Inggris lebih bagus, jangan juga minder. Biarin aja, santai aja. Kita akan ngomong apapun gitu. Karena yang paling penting ada di sini, ada dalam komunikasi, orang yang di depan kita mengerti apa yang kita ucapkan. Baik, ada pertanyaan? Saya menunggu, mungkin nanti nanti akan bagi Bapak Ibu di breakout room. Di breakout room nanti Bapak Ibu bisa latihannya adalah satu, kita mulai nanti A dan B. Si A mulai dulu perkenalkan diri sebanyak mungkin yang bisa Bapak Ibu kenalkan. Anggaplah Bapak Ibu ketemu interviewer apapun, siapapun teman kita, kemudian ucapkan. Setelah itu yang B, jadi ada yang A, siapa A, siapa B. A mulai duluan ya. A adalah yang memperkenalkan dirinya, si B menggali. Selesai itu gantian, dia akan jelaskan gitu.
siapa dirinya, kemudian A bertanya menggali. Tugas kita menggali siapa dia. Gitu. Tahu kan itu? Kalau belum kalau masih ada waktu, ucapkan apapun dalam komunikasi in English. Gitu. So, tanyakan lebih dalam. So, where are you going? Where are you heading to? What is your dream? Why this dream is important for you? Whatever. Gitu. Apapun itu, katakan itu dengan nyaman dan nanti saya akan diskusi muter dalam room yang ada. Oke, sambil tunggu mungkin nanti akan membagi Bapak Ibu di dalam grup-grupnya, kemudian nanti kita akan latihan. Sambil nunggu ada pertanyaan boleh diajukan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau sudah, so nanti ya nanti dibuka mute-nya, unmute-nya dibuka, kemudian silahkan diskusi, nanti pilih siapa A, pilih siapa B, kemudian nanti A mulai duluan, B gali, kemudian nanti B ucapkan A gali. So, silahkan nanti dibuka dan silahkan berkomunikasi. Ingat, goals-nya hanya memudahkan atau membuat kita terbiasa berkomunikasi. Jangan fokus pada benar salah, fokus pada ngomong aja. Fokusnya pada ngomong aja. P-nya di situ aja. Oke, silakan sebentar akan dibagi. Oke, sebentar. Oke, silakan. Yang join tinggal join silakan join. Oke. Jadi kalau ada tombol join silakan join. Oke, silakan. Itu ada tombol suruh join, silakan join. Kalau bisa join, kalau sudah, Bu Ria mau join boleh. Siapa yang belum join? Oke, ada tombol join, silakan join. Oke, sudah join semua. Pak Hadi belum join, silakan Pak Hadi kalau mau join. Oke, siapa lagi yang belum join? Bu Ria, silakan join Bu Ria. Bu Ria join. Kemudian yang ini tinggal pencet link joinnya ya, tinggal pencet link joinnya. Bu Nana udah join, oh silakan join Bu Nana, nanti Bu Ria juga join. Jadi yang lain tinggal pencet join, gitu. Yang belum join tinggal join. Bu Ria itu ditunggu sama Bu Nana, Bu Ria. Bu Ria tinggal join. Tinggal pencet itunya. Apa joinnya yang ada tinggal silahkan join. Oke. So, Pak Kamaludin join, Bu Evi. Silakan Bu Evi, Bu Kamaludin, Bu Ria silahkan join. Jadi grup.
Oke. Oke. Pak Kamal bisa join ke Pak Lutfi mungkin. Di room berapa kamu? Bukan juga. Oke, kemudian Bu Evi dan Bu Ria. Bu Evi nggak ada. Bu Emai. Santu. Oke, ini tinggal Pak Kamaludin, Pak Mbak Ibu Evi, sama Bu Ria. Bu Ria, what happened to you? Mungkin sedang ada uzur, Pak. Oh, oke. Bu Evi itu ada bisa nyimak. Oke. Jadi Bu Ria dia nggak bisa, Pak Kamaludin, what happened with you? Lagi nggak ada juga. Oke, biar nanti ada. Clear ya, biar saya kunjungi ke ya sama. Saya untuk bisa kunjungi pakai apa ya? Kayaknya ada recordnya di pause dulu kan? So how was it? Good? Interesting? Interesting. Interesting and amazing. Suaranya tersendat-sendat ngomongnya. Ya, apa sebenarnya itu poinnya. Kalau tadi ketemu siapa Mas Tommy ini kan lama pernah di Australia, so speaking very fluent gitu. Jadi tapi kalau saya ketemu orang udah lama di Inggris malah senang gitu. So saya digging up, gali terus, let him speak. So karena dari situlah sebenarnya kita akan gali dia sebenarnya. So great, good. So tanya lebih, biarkan dia bicara. The more kita dengarkan orang bicara, the more better for us karena get used to it. Kenapa teman-teman yang di daerah itu pronunciation-nya rata-rata amburadul karena gurunya amburadul. Gurunya kadang-kadang ada berbau logat Jawa, logat Sunda, logat itu jadi sebenarnya oke, itu nggak jadi masalah. Coba karena dia belajar dengan gurunya begitu, akibatnya modeling kan gitu. Makanya sebenarnya saya kemarin ketemu orang-orang dari daerah, saya bilang, oke, guru bagus, YouTube lebih bagus. Karena YouTube itu dia jadi lebih banyak bicaranya, karena YouTube itu kan jadi perbandingan. Nanti ada dengan Bu Fani British, Mr. Tommy nggak orang Australia tapi not really sounds British gitu. But when come to British accent, dan itulah makanya Inggris tuh ya sebenarnya yang bagus tuh
British kenapa? Kalau kita di luar negeri pun, kalau kita berpikir dengan lokasi British, ya orang lebih appreciate why? Karena itulah Royal English, Inggris kerajaan. Cara Inggris kerajaan itu lebih ada trainer pernah tahu James Gray kan? James Gray itu dianggap Inggrisnya kenapa? Karena dia orang Singapura kan? Singapura kan dijajah oleh Inggris. Tipikal orang British itu yang sini ya, saya bicara yang di kotanya, yang bukan yang di kampungnya itu. Pemilihan katanya sopan. Jadi kalau dengerin James Gray itu saya senang kalau di bahasa Inggris, kenapa? Dia memilih katanya sopan, beda dengan Inggris Amerika. Cuma Indonesia kan lebih ke Amerika ya sebenarnya. Tapi kalau kita hari ini sebenarnya British English itu dianggap lebih tinggi. Why? Ya karena kembali pemilihan kata besar dan dia Inggris kerajaan. Orang-orang kerajaan bicara dengan cara seperti itu. Jadi orang lebih menghargai. Jadi, tapi kalau basicnya sama lah kita nanti berikutnya kita bicara British dialect, British accent. Walaupun British juga punya banyak dialog ya, dialog yang agak kampungan tuh. Siapa yang pernah dengar pernah lihat filmnya Game of Thrones? Game of Thrones itu ada banyak dialek di situ. Waktu saya makanya saya tuh kalau dulu waktu di Inggris, kalau sholat tuh saya milih nih, nggak mau masjid Pakistan. Karena di sana banyak orang Pakistan, karena saya tinggal di daerah Muslim, kan? Gitu. Karena Inggris Pakistan tuh amburadul, nggak begitu bagus. Saya mau cari Inggris yang orang kotanya, karena orang kota terasa Inggrisnya terasa. Makanya saya daerah kampus. So, how was it? Good speak English. Ini, makanya saya senang buat klub Inggris itu salah satunya adalah nanti kita terbiasa berbicara Inggris, semakin sering bicara semakin bagus. Jadi sebenarnya kalau orang saya mau bagus bahasa Inggris ikut kursus, ya itu antara bagus dan enggak. Sebenarnya kalau sekarang sih pembelajaran bisa lewat YouTube, kalau kita mau rajin. Yang jadi penting sebenarnya start dengan bicara. Jadi kalau mau bicara Inggris, kayak tadi ada pertanyaan konkret ke saya, Pak Ari, nanti kalau saya ikut terhadap bahasa Inggris, saya harus bicara bahasa Inggris kan? Ya iyalah Pak, masa pelatihan bahasa Inggris nggak bicara bahasa Inggris? Ya wajib bicara, karena kembali kehadiran kita itu dengan bicara kita akan menarik memori kita naik ke atas. Hari ini aja sebenarnya kadang-kadang kita diskusi nih gitu. Saya pribadi sudah sejak 2018 sudah jarang gitu bicara bahasa Inggris. Kalau dulu saya waktu pulang dari Inggris, kemudian disuruh ngelola lembaga, di situ banyak native speaker, saya rada lancar tuh. Nah, selang berapa tahun kemudian, 2000 mulai bisnis sendiri, kemudian itu sudah jarang ketemu bule ya, sudah jarang ketemu bule dan nggak lagi bicara bahasa Inggris. Nah, pada saat itu sebenarnya mungkin saya udah 5 tahun 6 tahun tuh nggak lagi bicara bahasa Inggris. Dan pada saat itu tantangan bagi kita untuk disitulah saya gunakan YouTube segala, karena kebetulan background saya di NLP segala dan banyak materi yang bahasanya bahasa Inggris, jadi saya belajar. Nah, tugas kita nanti juga begitu Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang nanti kalau mau bisa bahasa Inggris ada saat dialog dalam internal pun kita speak English. Karena dengan cara itu sebenarnya kita jadi terbiasa punya teman. YouTube menjadi teman kita. BBC itu saya 2 kali, kadang-kadang sih, tapi sering ya ada seminggu 3 atau 4 kali lah dengar BBC, dengar di radio dan sebagainya. Untuk ini membiasain aja sekaligus lihat berita dari mereka. So, ada pertanyaan dari sesi tadi, sesi diskusi bersama, sesi peer group gitu, tentang diskusi hari ini gitu. Boleh ada pertanyaan, boleh diajukan, boleh diajukan. Hanya kos ya. Ini kos lupa vocab gimana ya? Lupa perbendaraan, tapi pas lawannya bilang oh ini oh iya baru ingat. Ya. Ini nah, tadi masih sabar bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, kita udah punya latihan kan. Next, makin kesini, makanya tadi Kak Bu Emma dengan nggak apa-apa. Kalau itu apa artinya? Jadi let's say kita go to dapur kitchen, go to kitchen, nggak apa-apa itu. Karena semakin sering kan semakin dipakai. Nah itu kan sebenarnya kayak gini Pak, memori itu numpuk Pak. Jadi kalau kita kan tiap hari masukin data ya gitu. Kadang-kadang nggak pakai agak numpuk di bawah gitu. Kayak kita naruh buku gitu. Jadi begitu itu keluar satu, biasanya keluar semua tuh.
tugas kita adalah narik memori itu ke atas lagi gitu agar muncul kembali. Nah, salah satu triknya adalah dengan kalau Bapak Ibu lihat YouTube in English gitu. Bapak Ibu baca buku in English dan sebagainya. Sebenarnya itu lagi dari tantangan kita. Karena gini, walaupun misalnya Mbak Arum itu kan background-nya pendidikan Inggris. Kalau mau nggak dilatih lupa juga, jadi tetap semua dilatih gitu. Jadi kalau orang nggak dilatih ya lupa karena itu kan bukan bahasa ibu kita ya. Kecuali kita bahasa ibu kita ya, itu jadi telat. Cuma kan keseharian kita menggunakan bahasa Indonesia, jadinya memorinya jadi tertutup di bawah sebenarnya gitu. Bayangkan Pak kalau kita tuh polyglot Pak, polyglot itu orang di golongan polyglot itu kalau dia minimal punya 5 bahasa kalau nggak bahasa. Kayak Pak Hadi pasti bahasa Jawa bisa kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 3 tapi sebenarnya 3 aja. Polyglot itu kalau Pak Hadi minimal punya 5 atau 6 bahasa. Ini kan polyglot masih bisa masuk ke grup polyglot tuh. Kalau polyglot itu orang yang bisa 6 atau 7 bahasa minimal. Baru masuk dalam polyglot. Kita kan baru 3. Kalau tambah bahasa Arab dikit-dikit, oke lah, angka 4. Itu pun belum semuanya, kadang-kadang yang jago cuma 1-2 yang bahasa Indonesia Jawa gitu. Itu pun dilatih. Kita kurang 2 lagi tuh Pak untuk masuk klub polyglot. Kurang 2 bahasa lagi gitu untuk masuk ke dalam grup polyglot. Polyglot tuh luar biasa tuh orang-orang. Nah, kemarin saya lihat di YouTube tuh. Nah, ini juga buat kita belajar. Jadi itu ada misionaris tahu ya, yang berbasis agama. Itu mereka dibekali kemampuan belajar bahasa dengan cepat. Salah satunya adalah, jadi mereka tuh ada orang kumpulan nih, ada 20 orang. Itu pada saat dia kumpul, dia harus siap kemana negara manapun dia berangkat. Ke negara manapun berangkat. Atau harus bilang ke Yunani lah, kemana lah, itu harus siap dan hanya diberi waktu 3 bulan untuk mastering bahasa. Jadi, dapat tugas si A, ke mana? Anggaplah ke Jerman. Ya udah, waktu 3 bulan belajar bahasa untuk 3 bulan. Nah, minimal apa yang dilakukan mereka melihat keseharian. Jadi kalau kayak kita nih misalnya ya sukanya nonton bola, maka lebih bagus belajar bahasa Inggrisnya dari reportase main bola, dengerin kemudian ikutin. Karena dengan cara itu sebenarnya kita lebih connecting dengan kita, lebih terkoneksi dengan kita. Kalau kita mulai sesuatu yang baru kan sudah, makanya mulailah belajar sesuatu yang terkoneksi dengan kita. Karena dari situ kita lebih mudah belajar. Karena anak-anak yang belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris susah. Tapi saya ajak nyanyi yuk bahasa Inggris gitu. Apapun mau ajak bisa mereka nyanyi bahasa Inggris. Jadi nyanyi itu menjadi menarik bagi mereka gitu. In English, so ketika nyanyi kita benerin pronunciation-nya gitu. Ini artinya ini dikuda nyanyi juga relevan bagi mereka. Jadi ada satu kata yang disebut dengan relevan. Relevan itu artinya bahasa Inggris itu sesuai dengan konteks kita. Gitu. Jangan keluar kalau kita nggak bisa bisnis jangan bahasa Inggris saham, jangan malah nggak menarik. Jadi topiknya harus menarik gitu. Sama kalau waktu saya ke Mekah itu terus ke Dubai ada berapa bulan ya? Modal saya cuma 3-4 bahasa, 4 kata, sisanya pegang kamus gitu. Ya survive juga ke sana gitu, nggak jadi masalah. Gesture itu juga penting ya, Jadi kalau kita mau bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris ya, langkah pertama praktis itu targetnya buat apa? Menarik memori data yang ada, kemudian mengembangkan. Jadi kembali tadi saya bilang, memori itu terkait satu sama lain. Once kita tarik satu, kita bisa narik yang lain. Cuma langkahnya adalah makin banyak bicara. Semakin banyak bicara, makin banyak memori terangkat. Dari situ sebenarnya kita bisa menarik data-data yang selama ini terpendam di bawah. Nah, tadi kan kita bicara tentang bersihin data, bersihin masa lalu itu yang masih jelek. Nah, berikutnya kita latihan. Karena masa lalu itu untuk memastikan data mudah diakses. Berikutnya kita expandnya dengan latihan. Nah, kalau kita tadi punya mitra dengan Mas Tommy itu yang lama di Australia enak tuh, karena kita jadi tahu cara orang merespon dan berekspresi. Karena kayak misalnya orang-orang bule kan kalau susah, jadi kan kita nggak biasa gitu orang Indonesia. Tapi ekspresi itu sebenarnya bagian dari bahasa juga.
Dan kadang-kadang maaf aja ya, di Indonesia nih, ketemu kadang-kadang manyun dan sebagainya. Itu kalau kita di tempat saya dulu waktu di Bradford ya, waktu saya juga tinggal di Bradford gitu, daerah kota Muslim gitu. Kadang-kadang dia cerita, good morning, dia bilang, good morning, another sunny day in Bradford, another sunny day. Wah, jadi karena orang Inggris senang banget dengan matahari ya, karena kangen dengan matahari. Karena sekarang matahari udah mulai redup, masuk ke Oktober, November, Desember udah mulai apa dingin dan sebagainya kan gitu. Jadi mereka itu semangat dalam berbahasanya udah karena motivasi kesehariannya bagus. Jadi language itu, bahasa itu kan ekspresi dari kondisi orang-orang di daerah. Apa yang diucapkan menjadi menarik. So kita juga gitu saat berbahasa. Kalau kita bisa ya silakan. Kayak tadi kami ini kan bertiga ibu-ibu. Ya. Tapi nggak ada yang nilai tuh, bener nggak? Atau nggak, kalau di sini memperbaiki? Di sini most important thing adalah lancar dulu, Bu. Langkah pertama kita lancar gitu dulu. Ya. Biar aja dulu begitu. Biar mengalir aja dulu. Mengalir itu penting dalam bahasa. Saya dulu waktu bicara amburadul tapi mengalir. Iya. Baru langkah berikutnya nanti kalau kita punya klub kita benahi satu-satu. Oh iya siap. Gitu. Karena kembali ya tadi kenapa mengalir kembali agar memorinya keangkat. Jadi di dalam konteks terapis kita ngalir. Iya nih selama pandemi nggak pernah dipakai 2 tahun nggak kemana-mana. Iya itu. Tapi kita bisa latih dengan YouTube. Nah di YouTube itu kan mendengar bicara mendengar. Judulnya apa ya Coach di YouTube? Enggak, YouTube apa aja Bu yang bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi lancar-lancar banget tuh kalau YouTube. Kalau saya buat catatan Bu. Kalau saya dengar ceramah tuh bahasa Inggris. Tapi saya mulai jangan yang 10 menit dulu, jangan yang lama-lama. 10 menit. Iya. Catat yang nggak ngerti lihat kamus. Oh ini artinya ya. Oh ini artinya. Oh iya. Jangan yang langsung 1 jam malas. Oh saya kira ada cara belajarnya di YouTube enggak ya? Enggak ada. Kalau cara belajarnya banyak sih. Cuma cara belajar kita kan di situ ada how to speak English, British, how to speak Amerika, ada banyak di situ. Tapi most important yang kita nyaman topiknya kembali yang relevan dengan hidup kita. Jadi kalau saya misalnya kadang-kadang dengan ceramah, kadang-kadang saya dengan ceramah yang orang luar juga. Zakir Naik itu saya suka tuh. Kadang-kadang walaupun Zakir Naik jelek Inggrisnya ya, karena dia bukan Inggris bukan Inggris British dan sebagainya. Dialeknya itu membingungkan ya. Membingungkan gitu. Ke Indiaan. Iya gitu. Pilih yang kemarin tuh ya nanti kita cari tuh ada yang orang Amerika, Yusuf Estate dan sebagainya saya suka tuh. Karena itu relevan bagi kehidupan kita kan. Maka carilah topik-topik yang relevan. Main bola saya suka catat tuh. Kalau main bola saya catat bukan mainnya. Karena hobi ya, suka nonton ya. Suka nonton gitu. Iya. Jadi ibu harus cari kalau ibu suka masak, cari yang topik masak tapi yang orang Inggris. Gitu. Iya. Oh ini karena itu relevan. Mirip kalau anak-anak milenial itu saya kalau diskusi, let's speak English. Nggak bisa, let's sing English. Ayo kita nyanyi Inggris aja. Karena mereka suka kan, ya let's sing a song gitu ya, let's sing gitu. Ya udah nyanyi dan itu relevan bagi kehidupan mereka. Kembali kita harus cari yang relevan. Ya. Baik, kita komen selesai 11.30 karena teman-teman yang di daerah biasanya zuhurnya lebih cepat ya. Jadi kita akan selesai nanti jam 1 balik lagi ya. Mudah-mudahan nanti Bu Foni sudah hadir dan kita bisa nanya dengan Bu Foni nanti banyak tentang kehidupan dan bahasa Inggris di sana. Bu Foni di sini jam 1, di sana jam 7 pagi. Karena beda 6 jam. Di Inggris bulan November itu 7 jam. Jadi mereka makin kesini makin kuat. Di Inggris itu lucu. Kadang-kadang kalau saking dinginnya, kadang-kadang ada pemberitahuan. Waktu kita mundur 1 jam. Jadi mundurin itu waktu kita. Karena di Inggris Greenwich kayaknya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau kita datang itu bisa lebih cepat. Jadi memang dia ada perubahan waktu. Mendekati Desember biasa ada perubahan waktu. Baik, Bapak Ibu, kita istirahat dulu. Nanti jam 1 kita kembali dan kita akan diskusi lagi dan belajar lagi. Baik, sekian dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu review. Nanti kita ketemu jam 1 ya. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.